Indonesia, Indonesia berhak untuk menetapkan Aceh. Aceh. Oke ya, seperti yang kita ketahui bersama terkait adanya bencana yang ada di Sumatera, terutama pada 3 provinsi, dimulai dari Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, sampai dengan Aceh. Itu merupakan sebuah bencana yang sangat luar biasa. Apabila dikatakan bencana alam pure, itu kita tidak dapat untuk mengatakan bahwasanya itu hanya benar-benar terjadi karena alam, terutama pada angin ataupun musim siklon seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang patut kita ketahui dan sadari. Ternyata permasalahan tersebut bukan hanya pada alam saja, tapi bagaimana campur tangan manusia, yang sebagaimana bisa kita lihat terjadi penebangan ataupun pembalakan hutan secara masif dan besar-besaran yang terjadi di wilayah Sumatera, terutama di 3 provinsi tersebut. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, hal tersebut tidak lepas dari campur tangan pemerintah yang ada, baik dari pemerintah daerah sampai dengan pusat. Sehingga ketika hujan datang, menjadikan sebuah bencana yang sangat luar biasa masifnya. Dan di tengah-tengah permasalahan tersebut, dari nasional ataupun pusat itu tidak memberikan sebuah perhatian ataupun bantuan yang difokuskan untuk permasalahan ini. Jadi terkesan seperti enggan ataupun membiarkan. Ada bantuan, ada, tetapi tidak semaksimal itu juga, sehingga sekurang-kurangnya sampai dengan video ini di tag, bencana yang terjadi di Sumatera masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Terus yang kedua, dari pihak pemerintah, seperti yang teman-teman ketahui juga di media sosial, banyak banget dari pihak pemerintah itu yang saling lempar bola. Jadi lempar tanggung jawab, mereka nggak mau kayak, oh ya saya yang bertanggung jawab dari Kementerian Kehutanan misalnya, oh ya saya yang bertanggung jawab dari pemerintah daerah misalnya, oh ya yang saya bertanggung jawab dari pihak istana atau dari kepresidenan misalnya gitu. Tapi nggak ada sama sekali yang ingin bertanggung jawab tersebut, malah terlalu melebar dan banyak sekali pencitraan yang dilakukan. Dan mari kita kesampingkan semua itu. Apabila terjadi bencana tidak menjadi perhatian dan malah banyak sekali permainan politik di baliknya ketika terjadi bencana ini, maka hal ini akan berimbas kepada hal lain yang jauh lebih buruk menurut saya, yaitu aftermath ataupun setelah dari kejadian bencana ini. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan, dan saya akan mencoba merangkum menjadi 3 hal. Apa yang akan terjadi ketika bencana yang ada di Sumatera, terutama di 3 provinsi ini tidak mendapatkan perhatian secara khusus atau penanganan secara khusus. Yang pertama, hubungan secara vertikal masyarakat dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu. Dalam hal ini, hal yang paling pertama dan utama yang terjadi adalah masyarakat akan merasa distrust ataupun tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pemerintahan yang ada, baik kepada pemerintahan daerah sampai dengan pusat. Nah, ketika kita menyampaikan kepada pemerintahan daerah, mungkin kita akan menyampaikan terhadap bagaimana perizinan daripada pembalakan ataupun penebangan pohon hutan yang seharusnya dilindungi, itu malah menjadi terjadi banyak penebangan di sana. Walaupun banyak pemerintah daerah yang menyatakan dengan jujur dan lantang bahwasanya mereka melarang, tapi dari pemerintah pusat ataupun dari Kementerian Kehutanan yang memberikan izin tersebut. Seperti itu misalnya. Nah, dari yang pertama dan utama, hilangnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah daerah sampai dengan pusat ini akan berimbas sangat signifikan sekali. Karena kenapa? Diperlukannya sinergi untuk membangun sebuah daerah, apalagi sampai dengan tingkatan negara. Kalau sampai daerah tersebut udah nggak percaya nih, udah bodoh amat, udah nggak peduli terhadap apa yang menjadi isu di daerah sampai dengan nasional, maka hal ini akan merambah kemana-mana. Seperti itu. Secara hubungan vertikal, maka yang terjadi paling utama dan pertama, masyarakat tidak percaya. Karena itu tadi, tidak ada penanganan yang secara khusus, tidak ada campur tangan yang banyak atau pelibatan pihak yang begitu banyak.
sehingga rasa ketidakpercayaan itu sangat kuat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan horizontal. Seperti yang teman-teman ketahui, di media sosial itu banyak sekali framing ataupun narasi yang menggiring, mengatakan bahwasannya, oh ya, kami dari Sumatera sehingga perhatian dan perlakuannya tidak sebaik orang-orang yang ada di Jawa. What the hell? Ini menurut saya hal yang wajar ketika masyarakat Sumatera, terutama pada 3 provinsi tersebut, berkomentar seperti itu. Karena kenapa? 3 provinsi tadi itu aja, itu mencakup luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa. Tapi kenapa perhatiannya tidak semasif ketika hal tersebut terjadi di Jawa? Kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Ketika perhatian pemerintah tidak memberikan fokus yang baik kepada bencana yang ada di Sumatera ini, maka efek selanjutnya yaitu ketegangan yang ada di horizontal. Sehingga akhirnya ketika tidak ditangani dengan baik, hal ini akan menjadi sebuah konflik ke depannya. Dan itu besar kemungkinan akan terjadi. Karena kenapa? Karena lagi-lagi perhatiannya tidak sama besarnya ketika hal tersebut terjadi di Jawa. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling dikhawatirkan adalah ketika kekayaan alam yang ada di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat itu menjadi milik nasional. Kekayaan alamnya menjadi milik nasional. Tetapi ketika bencananya, kenapa hanya dimiliki oleh daerah ataupun provinsi? Selain daripada yang pertama ketidakpercayaan kepada pemerintah, adanya konflik horizontal, dan yang terakhir akhirnya ini semua akan bermuara pada ketidakpuasan masyarakat sehingga ada keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini bisa dikatakan sudah terjadi, yang mana mungkin desas-desus ini terjadinya di Aceh, yang mana Aceh itu ada gerakan Aceh Merdeka. Seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu di media sosial, itu ada orang Aceh banyak yang mengibarkan bendera gerakan Aceh Merdeka. Jadi 3 hal tersebut apabila tidak ditangani dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan semuanya akan bermuara pada ketidakpuasan dan menjadi tidak mungkin tidak bisa-bisa Sumatera lepas dari Indonesia, khususnya Aceh. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi perhatian dari berbagai macam pihak agar kita bisa memperbaiki, dan semoga apa yang terjadi di Sumatera cepat pulih dan membaik. Mungkin itu aja. Terima kasih. See you.